Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabih wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. 22 Juni 1945 itu pertama kali Pancasila secara resmi diresmikan. Tanggal 1 Juni belum ada Pancasila yang diresmikan. Itu hanya masa akhir dari sidang BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni, dan kebetulan yang berpidato tanggal 1 Juni adalah Bung Karno dengan usulan Pancasilanya. Tapi yang diusulkan Bung Karno saat itu bukan Pancasila yang ada hari ini. Yang diusulkan Soekarno hanya kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keadilan sosial, dan terakhir ketuhanan. Sebelumnya ada Supomo, ada Muhammad Yamin yang berpidato tanggal 29 dan 31 Mei sama mengemukakan 5 dasar tersebut. Sampai tanggal 1 Juni belum disepakati bagaimana Pancasila itu. Baru kemudian dibentuk tim khusus yang terdiri 9 orang diketuai oleh Soekarno. Di antaranya menyertakan tokoh-tokoh Islam Haji Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir. Dari sepakatilah rumusan dasar negara dalam wujud Piagam Jakarta atau The Jakarta Charter 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu yang hari ini jadi mukodimah dari Undang-Undang Dasar 45, tapi dengan Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua dan kelimanya sama. Hanya entah bagaimana kemudian tanggal 18 Agustus 1945 setelah resmi Indonesia merdeka, Presiden Soekarno dan Bung Hatta kemudian punya langkah yang cukup mengecewakan tokoh-tokoh Islam. Mereka mengubah sila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya karena ada desakan dari Indonesia Timur yang mayoritas Kristen bahwa itu tidak tepat. Meski saat itu diprotes oleh tokoh-tokoh Islam, kata Bung Karno, kita masih dalam keadaan darurat, nanti saja sesudah pemilu ini dirumuskan kembali. Maka kemudian sesudah pemilu tahun 55 dibentuklah oleh Bung Karno Majelis Konstituante. Majelis ini bersidang sampai 4 tahun lamanya, tapi buntu karena tidak ada kesepakatan. Dari dua kubu besar yang menyepakati rumusan pertama yaitu Piagam Jakarta, ini kubu Islam. Ada Masyumi, NU, Perti, Sarekat Islam dan lainnya. Sementara kubu yang kedua yang menyepakati rumusan Pancasila 18 Agustus seperti yang kita baca sekarang itu ada PNI, PKI, Partindo, PSI dan lain sebagainya. Karena harusnya 2/3 suara bulat untuk mendukung dasar negara, sementara saat itu yang mendukung Piagam Jakarta 204 orang, yang mendukung Pancasila 18 Agustus 264, beda 60, dan tidak sampai 2/3 melainkan 4/5. Artinya deadlock, buntu. Presiden Soekarno kan mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante dan kembali pada UUD 45. Tapi dengan catatan meyakini bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 45 tersebut. Ini adalah penegasan yang jelas bahwa Piagam Jakarta itu adalah Pancasila. Bahwa Pancasila adalah termasuk di dalamnya Piagam Jakarta. Tidak bisa dikatakan Pancasila yang ada sekarang ini adalah yang ketuhanan yang Maha Esa saja, yang 18 Agustus. Karena itu tidak disepakati bulat. Ya, karena deadlock maka dua-duanya dimasukkan. Dari undang-undang dasar yang dijiwai Piagam Jakarta inilah kemudian dibentuk Kementerian Agama, didirikan IAIN, didirikan sekolah-sekolah Islam, ada undang-undang kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan,
undang-undang ekonomi syariah, undang-undang perbankan syariah. Itu semuanya legal ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang makna ketuhanan yang Maha Esa itu diantaranya adalah dengan hak menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Anak-anak hari ini, generasi muda hari ini harus tahu dengan sejarah Pancasila ini agar mereka tidak lelah berjuang memperjuangkan syariat Islam di negeri Indonesia ini. Dan juga harus siap berjuang mati-matian ketika Pancasila ini hendak diubah kembali seperti yang ramai hari ini dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana Pancasila mau diperas jadi trisila, ketuhanannya jadi berkebudayaan. Jadi ketuhanan harus disesuaikan kebudayaan atau bahkan digantiin kebudayaan. Ini bahaya sekali. Atau malah menjadi ekasila, jadi gotong royong yang sering dikampanyekan oleh PKI dulu, dan itu artinya sila ketuhanannya dibuang. Mereka, anak-anak kita, generasi muda hari ini harus berjuang agar tetap mempertahankan Pancasila minimal seperti ada sekarang, dan tidak melupakan bahwa Piagam Jakarta itu adalah bagian resmi dari Pancasila, bahkan menjadi naskah awal Pancasila. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.